Selamat malam rekan-rekan berbahagia, penggemar Liga Inggris, penggemar Manchester United. Malam tadi MU menghajar Brighton 4-2. Bryan Mbeumo man of the match dalam kemenangan di Old Trafford. Berita diangkat Tribun Jogja.com, Bryan Mbeumo menjadi man of the match dalam pertandingan MU versus Brighton di Old Trafford Sabtu 25 bulan 10 tadi malam. Dua pemain baru MU di musim panas, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, dan menjadi pahlawan kemenangan pasukan Ruben Amorim saat menang 4-2 atas Brighton tadi malam. Cunha yang direkrut dari Wolves dengan biaya 62,5 juta mencetak gol pertamanya untuk Setan Merah dan mengakhiri paceklik golnya selama 16 pertandingan untuk klubnya. Pemain Brasil itu melepaskan tendangan melengkung yang indah ke sudut bawah gawang di pertengahan babak pertama sebelum rekan Senegalnya dari Brasil, Casemiro, menggandakan keunggulan Setan Merah melalui pantulan bola yang keras dari Yacine Ayari. Brighton mengawali 45 menit pertama dengan menggiring bola dengan percaya diri di stadion tempat mereka memenangi ketiga kunjungan sebelumnya di Liga Utama. Ya, MU 3 pertemuan terakhir bertandang di Old Trafford, Brighton 3 kali bertandang, 3 kali kemenangan. Namun malam tadi semua dibalas oleh MU. Tentunya man of the match adalah Bryan Mbeumo dari Brasil. Namun kesalahan terbukti saat merugikan bagi Seagulls yang secara tidak biasa buruk dalam penguasaan bola setelah jeda. MU menambah kesengsaraan Brighton ketika Mbeumo yang bersemangat menambahkan gol ketiga, di mana gol tersebut disahkan kendati tayangan ulang melibatkan tarikan jelas dari Luke Shaw pada Taos Georginio Rutter beberapa detik sebelumnya. Meski begitu, Brighton tidak menyerah. Bekusha dan mantan penyerang MU Danny Welbeck memperkecil ketinggalan pada 15 menit terakhir melalui tendangan bebas yang luar biasa, gol kelimanya dalam 4 pertandingan di Premier League. Pemain pengganti Cara Lampas, Casillas mencetak gol pertamanya untuk Brighton pada waktu tambahan untuk menciptakan akhir yang menegangkan bagi tuan rumah. Namun Mbeumo dengan cepat menghancurkan harapan Seagulls untuk melakukan comeback dramatis dengan mencetak gol keduanya dan gol keempat MU untuk memastikan 3 poin dengan tendangan terakhir dari 6 gol menegangkan. Kemenangan pasukan Amorim ini merupakan kemenangan ketiga berturut-turut mereka di Liga Inggris dan membuat mereka naik ke posisi ke-9 dari posisi ke-9 ke posisi ke-4 klasmen di atas juara Liverpool yang menderita kekalahan 3-2 di Brentford. Ya, Liverpool habis kalah juga dari Brentford sehingga posisinya di salib MU, guys. Ini meskipun nampak kalian berbaju MCT, ya diam-diam gini penggemar MU juga, kan sama-sama Manchester. Tidak ada Manchester is red, Manchester is blue, tetapi the all of Manchester. Sedangkan untuk tim asuhan Fabian Hurzeler, rekor 4 pertandingan tak terkalahkan mereka berakhir dan turun dari paruh atas klasmen ke posisi ke-13. MU menang 3 laga berturut-turut. Nah, ini yang membuat harapan penggemar MU sangat gembira sekali. Sudah ada harapan dari pembelian-pembelian yang dilakukan di awal musim. Tentunya belanja yang begitu masif dilakukan untuk memperbaiki posisi-posisi yang dianggap lemah pada musim lalu, sehingga menderita di papan bawah. Untuk pertama kalinya sejak Februari 2024 dan untuk pertama kalinya di bawah asuhan Ruben Amorim, MU telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dan peluang telah terbuka lebar di Old Trafford meskipun Setan Merah belum sepenuhnya sempurna. Ya, tentu pekerjaan dilakukan Amorim di MU membutuhkan waktu yang harus diberikan kesempatan bagi supporter MU. Mungkin waktu dia masuk itu pemain-pemain yang dia dapatkan belum pemain-pemain yang diharapkan mampu mengangkat permainan MU. Belum sesuai dengan 3-4-3 ala Ruben Amorim. Lini depan MU kini mulai menyerupai sesuatu yang dapat
dikenali dengan Guemo dan Cunha, dua rekrutan prioritas yang dilakukan pada musim panas dengan biaya gabungan sebesar 133,5 juta. Wow, terbukti merupakan investasi yang cerdik mengingat penampilan mereka baru-baru ini. Secara keseluruhan MU bermain baik sebagai satu kesatuan saat melawan Brighton yang pastinya akan membuat Amorim terkesan. Namun satu tugas yang masih tersisa bagi pelatih asal Portugal itu adalah bagaimana cara mengeluarkan kemampuan terbaik Benjamin Sesko yang tidak menyentuh satupun bola dalam 23 menit pertama dan belum bersinar seterang rekan setimnya yang bertipe menyerang Cunha dan Guemo di sepertiga akhir. Ya, Cunha sejak didatangkan oleh MU belum menampilkan pemain yang sesuai harganya. Ini membuat kecewa pendukung MU, tapi ya diharapkan nanti Benjamin Sesko akan memperbaiki penampilannya. Mungkin dia belum menemukan kecocokan berposisi bermain maupun rekan setim yang memahami cara dia bermain seperti di klub sebelumnya. Sedangkan untuk Brighton tidak konsisten tentu menjadi satu kata yang akan digunakan pendukung Seagulls untuk menggambarkan awal musim 2025-26 karena 3 kemenangan, 3 hasil imbang dan 3 kekalahan telah dicatatkan dalam 9 pertandingan awal Liga Inggris. Tim asuhan Urseler dikenal karena dominasinya dalam penguasaan bola, tetapi penampilan di lini tengah Yasin Ayari dan Carlos Baleba yang syarat kesalahan pasti mengecewakan pelatih asal Jerman itu. Baleba tak mampu tampil mengesankan di hadapan petinggi MU di tengah laporan minat transfer dari Setan Merah. Nah, ini highlightnya. Pertama itu gol Mateus Cunha menit ke-24. Kemudian gol Casemiro dari bola pantulan Yasin Ayari. Kemudian gol Mbeumo, gol pertama Mbeumo ini 6-1 menjadi kedudukan 3-0 kemenangan untuk MU. Gol Danny Welbeck menjadikan 3-1. Kemudian gol kedua dari Mbeumo tentunya Danny Welbeck, MU menit 74, MU 3-1 Brighton. Gol Cara Lampos. Man of the match MU yaitu Mbeumo. Nah, coba kita lihat di klasmen sekarang. Arsenal masih 8 pertandingan sudah 19 poin, kemudian Sunderland 9 pertandingan 17 poin. Berarti kalau malam ini Man City main, seandainya menang, ya berada di posisi kedua dan MU posisi 4, masih tetap posisi 4 dengan hanya berjarak 3 poin dengan Man City di posisi kedua. Namun kalau seandainya Arsenal menang malam ini 21 berjarak 5 poin, yaitu jarak terdekat MU 3 musim terakhir ke posisi juara. Mudah-mudahan ini bertahan hingga paruh musim setidaknya untuk dilakukan evaluasi, karena dari rekod pertandingan ini masih ada kelemahan MU tentunya di pertahanan. Kenapa bisa bersarang 2 gol? Sementara permainan, kita lihat dari permainan itu MU bisa dikatakan lebih dominan. Dan Brighton berada di posisi 13 dengan 12 poin. Cuma berjarak 4 poin dari MU. Ya, ini masih bisa dikatakan masih seperempat dari pekan. Seperempat dengan 38 pertandingan, masih 9 pertandingan. 4 kali 9 36, berarti sisa 2. Ya, sekitar seperempat dari seluruh musim. Mudah-mudahan MU mampu berada di zona Liga Champions secara konsisten hingga akhir musim dan bahkan bisa menjadi juara. Walaupun saya penggemar City, tetapi sedih juga melihat MU terpuruk di beberapa tahun terakhir. Sementara pelatih sudah digonta-ganti.
Demikian kawan-kawan pendukung MU, selamat bergembira dan berdoa tentunya semoga MU tetap berada di jalur yang tepat dan Benjamin Sesko rekrutan anyar mampu memberikan permainan yang terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya, dan kita berharap dia didukung oleh rekan-rekan timnya dan Guemo juga tetap menampilkan permainan yang lebih baik. Bravo MU, bravo Timnas, bravo DSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.